Halo, kembali lagi bersama saya Leonardo Stundung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyakit yang terjadi ketika terjadi bencana. Di mana di Indonesia, di daerah kita sekarang sering terjadi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana buatan. Di mana bencana-bencana ini berpotensi akan menimbulnya masalah kesehatan, yaitu menimbulnya banyak penyakit. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana tentang penyakit infeksi saluran pernafasan, di mana infeksi saluran pernafasan ini disebabkan oleh bencananya itu adalah bencana letusan gunung berapi ataupun juga erupsi gunung berapi, di mana ketika terjadi bencana letusan gunung berapi atau erupsi gunung berapi, abu vulkanik dari gunung berapi itu akan berhamburan ke udara dan akan menyebar dibawa oleh angin, dan ini dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dimana ketika partikel-partikel asing yang dari letusan atau abu vulkanik itu dihirup ketika melakukan proses pernafasan oleh manusia, kemudian akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Di sana akan terjadi proses infeksi, di mana partikel asing ini akan melakukan proses infeksi di dalam saluran pernafasan, dan itulah yang akan menyebabnya terjadinya infeksi saluran pernapasan akut. Oke, yang pertama itu membahas berkaitan dengan konsep atau definisi dari infeksi saluran pernafasan itu sendiri. Oke, infeksi saluran pernafasan yaitu merupakan infeksi yang melibat organ saluran pernafasan bagian atas maupun organ saluran pernafasan bagian bawah. Pada umumnya infeksi ini disebabkan oleh virus, jamur, dan juga bakteri. Tetapi ketika dalam konsep keperawatan bencana ini dapat disebabkan oleh partikel-partikel asing yang merupakan seperti tadi, itu seperti debu atau abu vulkanik yang berasal dari letusan gunung berapi. Proses terjadinya infeksi saluran pernapasan akut ini diawali dengan masuknya beberapa partikel asing atau bakteri, yaitu yang pertama itu bakteri Streptococcus, kemudian Pneumoniacoccus, dan juga Corynebacterium. Virus ini akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian akan terjadi proses infeksi di dalam saluran pernafasan yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut. Pada kasus bencana seperti bencana letusan gunung berapi atau erupsi gunung berapi ini, yang rentan terjadinya infeksi saluran pernafasan yaitu pada anak-anak dan juga pada lansia, di mana kelompok usia ini merupakan kelompok usia yang rentan karena daya tahan tubuh atau imunitas tubuh dari balik anak-anak dan juga lansia ini sudah rendah, di mana ketika partikel asing masuk ke dalam saluran pernafasan dan di sana akan terjadinya proses infeksi, tubuh tidak akan mampu untuk mengendalikan atau mengontrol partikel asing yang terjadi proses infeksi di dalam saluran pernafasan ini, sehingga di sini akan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut dan di sini akan terjadinya proses penyakitnya. Kemudian bagaimana partikel asing masuk ke dalam saluran pernafasan dan kira-kira bagaimana sehingga terjadinya penyakit di sana. Oke, di sini ketika partikel asing atau debu tadi masuk ke dalam organ saluran pernafasan, di sini yang pertama dari lubang hidung itu akan disaring. Kemudian ketika di lubang hidung tidak bisa menyaring dengan sempurna, itu akan masuk ke dalam tenggorokan. Semua partikel asing ini tersebut dengan debu. Ketika berada di dalam tenggorokan, di sini partikel asing ini dia akan menempel pada saluran pernafasan. Dan di sini dia akan terjadinya proses infeksi. Dari tubuh dia akan memberikan respon. Dari imunitas tubuh dia akan memberikan respon, di mana di sini
tubuh akan berusaha untuk menahan partikel-partikel asing ini supaya tidak bisa masuk ke paru-paru. Ketika melakukan proses ini, di mana di sini tubuh akan mengeluarkan, dengan berfungsinya sel darah putih di sini akan berubah menjadi dahak untuk menahan semua partikel-partikel ini. Dia berupa dahak supaya kemudian akan bisa dikeluarkan keluarkan lewat dahak. Kemudian kalau proses infeksi ini terjadi pada usia anak-anak dan juga lansia, ini dia akan rentan terjadinya penyakit. Kenapa? Karena di sini tubuh tidak bisa memberikan, imunitas tubuh tidak mampu untuk menahan dan memberikan pertahanan kepada tubuh terhadap partikel ini, partikel-partikel asing.